Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita balik lagi lanjut materi. Dan ini merupakan materi terakhir di modul manajemen router atau Mikrotik Administrations. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai backup dan restore dengan dua metode. Dengan masing-masing dua metode. Untuk lab kali ini kita langsung ke modul teman-teman. Kita mulai dari lab mengenai backup konfigurasi. Jadi tujuan lab kita akan mencadangkan konfigurasi yang ada di router. Kita simpan konfigurasi yang ada di router. Jadi metodenya, pertama kita berikan dulu konfigurasi apapun ya, sebagai bahan untuk di backup. Kemudian kita lakukan konfigurasi backup menggunakan fitur backup. Nah, saat ini kita menggunakan metode backup ya. Nanti ada dua metode cara backup itu. Nah, untuk verifikasinya kita tinggal konfigurasi untuk melihat file backup. Ada nggak filenya di dalam router kita. Kemudian kita unduh file backup tersebut dan dibuka di laptop. Backup itu teman-teman, sesuai namanya itu backup, itu kita mencadangkan konfigurasi yang ada di router. Seandainya router itu rusak nantinya ya, atau error, maka kita bisa kembalikan konfigurasi yang ada menggunakan konfigurasi yang tersimpan dalam file backup ini. Oke, kita langsung meluncur ke Genesri. Silakan teman-teman buka Genesri-nya. Kita buka projectnya. Di sini nama projectnya adalah Lab Backup. Kemudian kita oke. Untuk topologinya kita ini cukup satu buah router aja. Ambil satu buah router, tarik ke dalam lembar kerja. Begini. Kemudian kita klik kanan Start. Klik kanan Console. Oke, ini konsolnya sudah kebuka. Saya zoom dulu routernya. Oke, kita ke konsol. Kita login menggunakan user default admin, passwordnya tanpa password ya. Kemudian di sini N. Oke, ini kondisinya kosongan ya. Nggak ada konfigurasi apapun kecuali konfigurasi default. Apa aja itu ya? Kita bisa cek di sini. Nah, konfigurasi yang ada di router saat ini hanya konfigurasi DHCP client dan juga security profile. Cuma dua buah ini yang ada konfigurasinya. Kalau kondisi router yang non CHR ya, selain CHR itu nggak ada konfigurasi yang ini ya. Oke, kemudian coba kita berikan konfigurasi. Misal kita berikan pengaturan identity. Kita berikan namanya router 1. Kemudian kita berikan konfigurasi apapun lah untuk kita backup. Misal kita mau kasih IP address. Kemudian apa aja? Apalagi? Misal kita mau kasih konfigurasi yang sudah kita pelajari apa aja? NTP ya. Sistem NTP client set server DNSM API pool.ntp.org enable yes. Oke. Sekarang coba kita ekspor. Nah, di sini sekarang di router ini udah banyak konfigurasi ya. Ada konfigurasi wireless security profile dan DHCP client. Ya, ini merupakan konfigurasi yang sudah ada bawaannya tadi. Kemudian berikutnya ada konfigurasi identity ya. Kemudian konfigurasi IP address, juga konfigurasi NTP client. Ini tambahan yang dari kita buatkan tadi. Nah, konfigurasi ini coba kita simpan, kita backup ya. Untuk backupnya kita bisa gunakan perintah system backup. Coba kita tap dua kali, kelihatan di sini ada save dan load. Kita gunakan yang save ya untuk nyimpan. Save. Tap dua kali lagi ada nama, password. Jadi file backup ini kita berikan namanya apa? Misal namanya adalah backup router 1 misalnya ya. Tanggal kapan? Tanggal 28. Atau jamnya jam 18.25 gitu. Kalau kita mau kasih password juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau mau kita kasih password juga boleh. Kita kasih di sini passwordnya apa? Misal 12345 atau tanpa password juga boleh. Biar simpel kita nggak usah kasih password ya. Kita hapus saja passwordnya. Kemudian kita enter.
Sekarang di sini sudah ada ya saving system configurations dan sudah berhasil disimpan, sudah saved statusnya. Coba kita cek di file print. Nah, sekarang sudah ada file dengan nama backup R11825 yang tadi ya, yang ini. Dan ukurannya sekian, 15,7, kecil banget ya. Dan type-nya itu backup. Nah, ini kita udah berhasil backup konfigurasi yang ada. Kemudian teman-teman, konfigurasi ini itu sebaiknya kita tarik ke router kita download ya. Kita unduh, kita pindahkan ke dalam laptop kita. Kita bisa gunakan FTP, kita ke FileZilla, kita bisa gunakan FTP, tapi balik lagi, ingat lab sebelumnya, supaya router ini bisa diakses via laptop kita, maka router ini harus connect dulu dengan NAT ya. Kita ambil dulu NAT-nya satu buah, tarik dalam lembar kerja. Gini. Kemudian kita konekin di Ether 1, connect ke NAT. Oke, coba sekarang kita cek apakah sudah dapat IP address atau belum di interface Ether 1-nya. Kita cek IP address print. Sudah dapat, ini dia IP-nya. Nah, baru bisa kita FTP-kan untuk narik file backup-nya. Kita buka aplikasi yang mensupport untuk FTP. Kita bisa pakai FileZilla di sini ya. Kita masukkan di sini berapa tadi IP-nya? 122.104. Oke. 192.168.122.104. Username-nya admin, passwordnya masih tanpa password, portnya 21. Kita quick connect. Dan sekarang kita sudah connect dengan router yang di JNS3. Terlihat di sini ada file backup yang tadi. Ya. Kita bisa download, kita tarik, drag and drop, tarik ke dalam folder kita. Mau taruh di mana? Misal saya mau taruh, bentar. Saya mau taruh di folder dokumen di sini. Oke, di sini ya. Di folder documents. Saya bisa drag and drop ke dalam folder dokumen. Oke, dan file transfer successful. Ya, sukses transfernya. Coba kita cek di folder dokumen. Saya ke folder, kemudian dokumen. Nah, ini dia, backup R11825. Sudah berhasil kita tarik ya. Tapi coba kita buka via menggunakan aplikasi text editor. Di sini saya pakai Gedit. Kalau teman-teman di Windows bisa buka via Notepad ya. Coba saya buka dulu. Nah, ini dia teman-teman, isi dari file backup tadi. Filenya terenkripsi ya, nggak bisa dibaca. Apa ini kita nggak tahu ya, kode apaan gini. Tapi ini bisa dipakai ya, tak bisa dimasukin ke dalam router nantinya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.